Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Oh ya, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke, dan memulai segala sesuatu dengan membacakan lafaz basmalah. Pelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nih sedikit ada pertanyaan dari Bu Putri. Apakah kalian pernah melihat petani panen? Atau apa kalian pernah melihat atau pernah menerima paket dari kurir? Dan atau juga nih kalian pasti juga senang kan kalau misalkan dapat baju baru dari orang tua kalian? Yap, tentu saja sebagian dari kalian pernah melihat petani panen bukan? Dan juga pasti pernah menerima paket dari kurir, serta juga senang sekali kalau dapat hadiah dari orang tua kalian. Tahukah kalian bahwa kegiatan-kegiatan tadi itu disebut dengan kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bu Putri mau sharing untuk KD dan tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Apakah produksi? Amati kegiatan ekonomi seorang petani berikut. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen hasil panen lalu dijual. Nah, dari ilustrasi ini, si petani itu telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, coba kalian sebutkan kegiatan produksi apa saja yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi mempengaruhi kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidupnya. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor.
Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Coba kalian perhatikan aktivitas teman-teman kalian di sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin dan ada juga yang membawa bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin ini dan makan bekal itu termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, masyarakat pun akan dikatakan sudah meraih kesejahteraan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan membaca teks tentang menikmati teh tradisional Kemuning yang tembus pasar mancanegara. Kemudian nanti setelah kalian membaca teks tentang menikmati teh tradisional Kemuning yang tembus pasar mancanegara, kalian bisa membuatkan peta pikiran seperti video sebelumnya. Nah, ini adalah skema peta pikirannya. Nanti bisa kalian isi dengan pokok-pokok pikiran yang sudah kalian tentukan sebelumnya dari bacaan tersebut. Berbagai jenis atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya, karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Ayo, sekarang perhatikan keberagaman jenis usaha dalam gambar berikut ini. Nah, ini ada petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Kemudian, industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Dan penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Nah, dari ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi adalah beberapa penjabaran materi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya apa yang sudah dijelaskan tadi. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di grup atau langsung japri ke Bu Putri ya. Nah, sekarang bisa kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Boleh minta tolong dengan orang tuanya ya. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Dan kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.